Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPD El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada. Kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan kita. Saat ini mari kita mau kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 7:9 ini. Dan renungan firman Tuhan saya akan ambil dari Surat 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9 yang akan saya bacakan berkata demikian. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini ada satu kata yang saya garis bawahi, yaitu kebebasan. Kebebasan. Nah, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul kebebasan. Nah, kebebasan menurut pandangan secara umum adalah suatu kondisi yang sama sekali tidak ada hambatan atau tidak ada larangan di mana seseorang itu dapat melakukan apa saja yang menjadi kehendak atau keinginannya atau keinginan hatinya. Nah, dan tidak dibatasi oleh hukum, tidak dibatasi oleh orang lain, dan tidak dibatasi juga oleh fisik atau keadaan apapun dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana kebebasan ini adalah ada beberapa arti, yaitu yang pertama, lepas dari segala penghalang atau gangguan sehingga dapat bergerak, berbuat, dan berbicara dengan leluasa. Dan yang kedua adalah lepas dari kewajiban, tuntutan, dan perasaan takut. Atau tidak terikat, tidak terbatas oleh aturan-aturan. Dan yang terakhir adalah kebebasan ini adalah satu kemerdekaan, merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan Alkitab, kebebasan ini adalah dilepaskan. Arti kebebasan ini adalah dilepaskan dari perbudakan, kebinasaan, dan dimasukkan ke dalam suatu keadaan yang bebas sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18 di sana dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kebebasan itu adalah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya di sini Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu untuk menjaga kebebasan mereka sebagai orang-orang percaya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Seperti ayat renungan yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa di sini jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus menasehati agar supaya mereka menjaga kebebasan mereka untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, di sini karena orang-orang percaya yang ada di Korintus pada waktu itu, mereka menghadapi dilema, di mana satu pihak mereka tidak boleh makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, sementara makanan yang ada di pasar, umum itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang firman Allah dan
pertumbuhan iman mereka yang baik itu tidak menjadi masalah bagi mereka tentang soal makanan daging bekas persembahan berhala ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya itu sebabnya kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam pasal yang ke-8 ini, di ayatnya yang pertama disatakan tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala. Di sana dikatakan ayatnya yang pertama, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Itu sebabnya Bapak Ibu, karena ada pemahaman mereka, ada pelajaran-pelajaran yang mereka terima, sehingga membuat orang-orang yang ada di Korintus ini menjadi dilema. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ini adalah menjadi satu pelajaran buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang banyak atas kebebasan yang kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan beri bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, bukankah dalam hidup kita ini seringkali sebagai orang percaya yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa, sering kita lupa untuk menjaga kebebasan yang Tuhan berikan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Karena mungkin kita menganggap apa yang kita lakukan itu tidak apa-apa buat kita. Tetapi bagi orang lain menjadi batu sandungan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus dengan satu nasihat agar supaya mereka menjaga kehidupan mereka, kebebasan mereka itu untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya dalam hal kita berkata-kata, dalam hal kita bertindak atau bersikap terhadap orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi di sini, agar supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang harus kita perhatikan, adalah kita menjaga hidup kita dengan pengetahuan atau hikmat yang daripada Tuhan. Roh hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kita itulah yang akan menjaga kehidupan kita untuk kita dapat hidup dalam kebebasan dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar di dalam doa dan penyembahan kita setiap malam dalam 30 hari ini tentang roh hikmat, di mana roh hikmat itu memiliki 7 pilar. Dan ketika roh hikmat itu ada dalam kehidupan kita, hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya roh hikmat itu ada dalam hidup kita. Karena Amsal 9 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Amsal 9 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau terus memiliki
roh hikmat itu dalam hidup kita, dan kita mau minta Tuhan terus penuhkan kita agar supaya kebebasan yang kita miliki di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh menerima firman-Mu lagi. Kami dapat belajar dari setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena Engkau sungguh mengasihi kami untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang saling membangun satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang senantiasa bertolong-tolongan, menanggung beban dengan sesama, dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Biar Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.